Umat Allah yang terkasih, selamat pagi. Yesus adalah Gembala Agung yang mengenal setiap kita dengan baik. Dia memperhatikan dan berjalan bersama kita, kawanan dombanya. Kita harus semakin mengenal suara gembala kita itu, agar kita tidak tersesat dan dimangsa serigala. Marilah kita berjalan mengikuti Sang Gembala yang menuntun kita kepada hidup yang berkelimpahan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkaulah Gembala yang mengorbankan dirimu untuk menjagai kami, kawanan domba-Mu yang lemah ini. Berjalan bersama-Mu membuat kami tenang dan pasti sampai ke kandang keselamatan. Kami ingin patuh setia mendengarkan suara-Mu dalam perjalanan di padang kehidupan ini. Terpujilah Engkau Sang Gembala kami, kini dan selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil dombanya, masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua domba telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi orang asing pasti tidak mereka ikuti, malahan mereka lari daripadanya, karena suara orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu kepada domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengar mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar, dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahannya." Demikianlah Injil Tuhan.
Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, bagi kita yang terbiasa berinteraksi dengan binatang, entah ayam, burung, anjing maupun ikan, setiap gerak-gerik dan suara kita akan dikenali binatang-binatang tersebut. Terjalin relasi, keakraban, atau kontak batin dalam bahasa relasi untuk manusia. Merujuk pada Injil hari ini, kita tidak perlu merasa heran jika di antara gembala dan domba terjalin bahasa komunikasi dan saling pengenalan. Yesus Sang Gembala sangat mengenal kita, domba-dombanya, satu persatu. Dan Dia siap berkurban, pasang badan untuk keselamatan kawanannya. Pengenalan terjadi karena domba-domba dirawat, dipelihara, dituntunnya ke padang untuk makan rumput dan minum oleh Sang Gembala yang sejati itu. Domba-domba membaui gembalanya sebagai satu bau dengan badannya sendiri. Saudara dan saudari yang terkasih, perumpamaan ini menumbuhkan kesadaran bahwa siapapun bisa berperan dalam tugas kegembalaan bagi kawanan domba. Pastor, orang tua, guru, pimpinan bisa dalam posisi sebagai gembala. Sedangkan umat beriman, anak-anak, murid atau siswa bisa dalam posisi sebagai kawanan domba. Tugas penggembalaan melulu tugas pelayanan, menjagai, memelihara, dan memberikan dirinya. Gembala tidak mendominasi, tidak kasar dengan tongkat kuasa yang dia pegang untuk memukul dombanya, melainkan selalu menuntun, mengarahkan,
bahkan tongkat itu untuk mengusir musuh, serigala. Tugas penggembalaan juga menuntut keteladanan seluruh hidup. Maka gembala berjalan di depan untuk diikuti oleh kawanan dombanya. Gembala dikenal dan mengenal kawanan dombanya satu persatu. Umat, anak-anak dan murid di sekolah harus dikenali oleh sang gembalanya. Pengorbanan dan pemberian diri untuk berlelah-lelah dalam menjagai kawanan domba itu. Jangan marah jika pastor, orang tua, dan guru dianggap asing oleh umat, oleh anak-anaknya atau oleh siswa-siswanya. Bahkan tidak didengarkan suaranya oleh kawanan domba tersebut, sebab mereka tidak kenal kita, tidak mengenal suara gembalanya. Seorang gembala harus menuntun kawanan dombanya ke habitat yang berkelimpahan hidup dan keselamatan. Mari belajar menggembalakan, sekaligus juga belajar untuk digembalakan. Dengan demikian, kita menjadi contoh sekaligus mengikuti contoh. Kita mengenal domba-domba kita sekaligus gembala dikenal suaranya oleh domba-dombanya. Yesus gembala sejati, Engkau menuntun, menyapa nama kami masing-masing, dan memberikan makanan yang cukup. Tongkat penggembalaanmu membuat kami nyaman, sebab Engkau selalu melindungi kami untuk tidak jalan dalam ketersesatan. Arahkanlah kami menuju kandang keselamatan-Mu yang abadi. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang memiliki tugas sebagai gembala, membawa kawanannya pada keselamatan, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. Fresh and green are the pastures where He gives me repose. Near restful waters He leads me to revive my drooping spirit. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want.